anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu minta satu orang tolong pimpin kita dalam doa sebelum kita belajar. Ya, Jessica Arobaya, tolong berdoa. Oke, teman-teman, bagi kita pada hari ini, mari kita agama dan kita masih berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran di pagi hari ini, Ibu punya speaking. Nah, kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian perhatikan Ibu ya. Nah, tepuk semangat, semangat. Ya, Ibu hitung 1, 2, 3, kita mulai ya. 1, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, anak-anak, coba kalian perhatikan di bagian Indonesia ini terdapat banyak suku. Setiap suku ini memiliki bahasa yang berbeda-beda. Menurut kalian, jika dua anak yang berasal dari suku yang berbeda-beda ini, bagaimana mereka bisa saling berbicara dan memahami satu sama lain? Mereka ini menggunakan bahasa yang dapat dipahami bersama sehingga mereka berkomunikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran bahasa dan harmoni sosial antara suku. Bahasa ini sangat penting dalam kehidupan karena digunakan untuk berkomunikasi. Dengan bahasa kita dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Nah, bahasa ini juga membantu masyarakat dari berbagai suku untuk hidup rukun dan berbagai. Nah, kita akan masuk di pengertian bahasa dan harmoni sosial. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi. Harmoni sosial ini adalah keadaan masyarakat yang hidup rukun, damai, dan saling menghormati. Bahasa membantu menciptakan hubungan sosial yang baik antara individu maupun kelompok. Penggunaan bahasa yang sopan dapat mengurangi konflik dalam masyarakat. Bahasa menjadi sarana untuk membangun rasa persaudaraan antara suku. Nah, anak-anak, bahasa digunakan saat kita berbicara, hanya digunakan. Nah, kalau ini arti sosial, berarti harmoni sosial ini berkaitan dan saling bantu. Dan kita berbicara kepada orang lain akan menghargai hubungan antara sebuah hubungan menjadi lebih baik. Contohnya, kita mengucapkan maaf dan terima kasih saat kita berbicara dengan santun kepada teman kita atau guru. Kita mengerti bahasa sebagai
setiap suku ini memiliki bahasa daerah yang menjadi ciri-ciri khas budaya mereka. Nah, bahasa daerah menunjukkan identitas dan jati diri suatu kelompok masyarakat melalui bahasa, nilai budaya, dan tradisi diwariskan kepada generasi berikutnya. Keberagaman bahasa ini memperlihatkan kekayaan budaya Indonesia. Nah, anak-anak, bahasa daerah ini merupakan bagian dari budaya yang diwariskan oleh nenek kita. Nah, melalui bahasa daerah ini kita dapat mengenali adat istiadat dan kebiasaan suatu suku. Contohnya seperti kita berbicara dengan bahasa Mui, bahasa Biak, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah, bisa ke slide yang berikutnya. Kita akan masuk di slide yang berikutnya, bahasa Indonesia sebagai persatuan suku. Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia ini memudahkan komunikasi antara masyarakat yang berbeda suku. Penggunaan bahasa Indonesia membantu mengurangi hambatan komunikasi. Bahasa Indonesia menjadi alat persatuan dalam pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Walaupun berbeda bahasa dan masyarakat tetap dapat saling memahami melalui bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, walaupun kita ini memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, kita semua ini bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Itulah sebab bahasa Indonesia ini disebut sebagai bahasa persatuan. Nah, contohnya anak yang dari Papua ini bertemu dengan anak yang dari Jawa, tetapi dapat berbicara dengan dan belajar bersama menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita akan masuk ke slide yang berikutnya. Keberagaman bahasa di Papua. Bahasa Papua ini memiliki ratusan bahasa daerah yang berbeda antara suku. Bahasa daerah di Papua menjaminkan kekayaan budaya masyarakat setempat. Masyarakat Papua tetap hidup rukun walaupun memiliki banyak bahasa. Melalui Papua sering digunakan sebagai bahasa menghubungkan antara suku. Keberagaman bahasa di Papua menjadi contoh harmonis dalam perbedaan. Nah, anak-anak, walaupun di Papua memiliki ratusan bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku, walaupun berbeda bahasa, masyarakat di Papua tetap hidup berdampingan dan saling menghormati. Contohnya suku Moi, suku Biak, suku Apak, dan banyak suku lainnya, tetapi dapat bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa ke slide yang berikutnya. Nah, peran dalam membangun toleransi. Bahasa membantu masyarakat memahami budaya dan kebiasaan suku lainnya. Komunikasi yang baik dapat menciptakan sikap saling menghargai. Bahasa mengajarkan pentingnya toleransi dalam kehidupan sosial. Penggunaan bahasa yang santun dan mempererat persaudaraan antara suku. Bahasa menjadi sarana untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman. Nah, anak-anak, toleransi berarti menghargai perbedaan yang ada. Dengan bahasa yang baik dan sopan, hubungan antara masyarakat akan semakin harmonis. Contohnya, mendengar teman yang berbicara dengan baik, tidak mengizinkan bahasa orang lain, menghormati perbedaan budaya. Nah, bisa ke slide yang berikutnya. Tantangan dalam keberagaman bahasa. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan
kesalahpahaman dalam komunikasi, pengaruh teknologi dan bahasa gaul menyebabkan bahasa daerah mulai berkurang penggunaannya. Generasi muda terkadang kurang memahami bahasa daerahnya sendiri. Globalisasi membuatkan penggunaan bahasa asing semakin meningkat. Diperlukan upaya bersama untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Nah, anak-anak, saat ini banyak anak-anak muda yang lebih sering menggunakan bahasa gaul atau bahasa asing sehingga bahasa daerahnya jarang digunakan. Nah, oleh karena itu kita harus ikut menjaga dan melestarikan bahasa daerah kita. Contohnya belajar bahasa daerah dari orang tua kita. Nah, kita akan masuk di kesimpulan. Bahasa ini memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni sosial antara suku. Bahasa daerah merupakan identitas budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Bahasa Indonesia menjadi alat persatuan bahasa Indonesia. Keberagaman bahasa dapat memperkuatkan toleransi dan persatuan masyarakat. Sikap menghargai dalam penggunaan bahasa akan menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Dari materi ini kita akan belajar bahwa bahasa tidak hanya digunakan untuk berbicara, tetapi juga untuk membangun persatuan dan kerukunan antara masyarakat. Oleh karena itu kita harus menggunakan bahasa yang baik, sopan dan menghargai bahasa daerah yang dimiliki oleh kita. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu akan mengecek absensi di saat pagi hari ini. Nah, Ibu akan satu persatu dan kalian akan baca. Ipa sakit ibu. Jessica Monica Hadir ibu. Alfi ada? Ada Bu. Alisa Hadir ibu. ya. Kesia Izin Bu. Oke. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran di saat pagi hari ini, lebih dahulu kita akan berdoa. Ibu minta Ipa berdoa kita untuk pulang. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar kalian hari ini, tetap rajin belajar, hormati orang tua kalian dan guru dan teman-teman kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Selamat siang anak-anak. Siang ibu.